Next, sensitif, mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, memberikan tantangan kepada karyawan, realistis, berhubungan dengan rangka waktu, atau standar kinerja itu setidak-tidaknya juga harus memuat deadline waktu mengerjakan. Jadi misalnya standar kinerja itu dibuat karyawan harus mencapai atau menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu berapa lama. Itu harus dicantumkan. Syarat selanjutnya dapat diukur, juga harus konsisten. Jadi dalam membuat standar kinerja itu harus konsisten. Berubah tidak sesering mungkin. Jadi standar kinerja itu tidak boleh dibuat hari ini dibuat A, besok dibuat B, besoknya lagi dibuat C, karena semakin tidak konsisten standar yang dibuat, maka penilaian terhadap kinerja karyawannya juga semakin tidak jelas, karena penilaian terhadap kinerja karyawan menggunakan standar A, ternyata penilaian yang selanjutnya menggunakan standar B. Jadi harus dibuat konsisten. Kalaupun berubah, standar kinerjanya tersebut harus tetap mengacu kepada strategi atau tujuan perusahaan. Bukan berubah karena subjektivitas pimpinan, atau berubah karena keinginan tim penilai, atau berubah karena ketidakmampuan, ketidakkompetensian karyawan, tetapi berubah karena seiring dengan tujuan perusahaan. Di standar yang harus ada juga harus konsisten. Lalu harus adil antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Dalam proses membuat standar kinerja juga harus adil. Dan selanjutnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dari 12 persyaratan standar kinerja ini, mana yang masih belum dimengerti atau masih kurang difahami? Tadi materinya dibaca kan? Dibaca enggak? Materinya dibaca? Sedikit, Bu. Dibaca sedikit. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup difahami? Oke, untuk sementara yang materi ini sudah ya, untuk standar kinerja. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh lewat chat atau mau chat saya pribadi boleh. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Di materi selanjutnya seputar metode atau teknik yang dipakai untuk menilai kinerja karyawan. Jadi setelah paham konsep dari evaluasi kinerjanya, terus memahami tentang standar kinerja atau tolak ukur yang dipakai untuk menilai, maka yang di selanjutnya kita belajar tentang caranya, metodenya atau tekniknya yang bisa dipakai untuk menilai hasil kerja karyawan. Jadi metode evaluasi kinerja atau cara yang dipakai untuk mengukur kinerja karyawan itu ada dua. Menurut Matthews dan Jackson, itu ada dua metode. Yang pertama berdasarkan orientasi masa lalu dan orientasi masa depan. Artinya, metode evaluasi kinerja berorientasi masa lalu artinya melihat dari hasil kerja karyawan yang sudah dijalankan atau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan menilai prestasi kerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Jadi, bagaimana cara kita menilai hasil kerja karyawan? Yang pertama, jika berdasarkan orientasi masa lalu, maka kita bisa melihat dari yang pertama, kartu rating scale. Rating scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala. Penilaian dilakukan oleh seorang penilai, biasanya adalah atasan langsung yang dilakukan secara subjektif. Jadi di perusahaan itu ada beberapa kartu atau metode yang dipakai untuk menilai hasil kerja karyawan. Yang pertama yaitu menggunakan kartu rating scale. Jadi masing-masing karyawan itu kinerjanya atau aspek-aspek kinerjanya dinilai secara peringkat. Jadi diberikan peringkat. Misalnya dari segi inisiatif, jika kurang akan diberikan peringkat 1. Jika dirasa amat baik akan diberikan peringkat ke-5.
Nah, lalu dari masing-masing aspek yang dinilai itu ditotal. Mana peringkat yang paling banyak? Jika dari aspek-aspek tersebut peringkat amat baiknya semakin banyak, maka kinerja karyawan tersebut dipastikan semakin apa? Kalau peringkatnya semakin tinggi, berarti kinerjanya Semakin baik, Bu. semakin baik. Jadi, cara yang pertama dari metode evaluasi kinerja orientasi masa lalu yaitu dengan menggunakan skala peringkat atau rating scale. Yang kedua yaitu menggunakan metode checklist. Nah, kalau rating scale itu apapun aspek yang dinilai diberikan peringkat atau diberikan nilai. Sedangkan kalau checklist ini hanya menceklis atau kalau bahasa gampangnya mencentang aspek-aspek atau indikator-indikator yang telah dilakukan atau sudah dipenuhi oleh karyawan. Misal, karyawan A bersedia bekerja lembur, maka aspek tersebut kita berikan bobot. Jika karyawan A melakukan, maka tinggal di checklist aspek-aspeknya. Jika tidak, maka tidak usah di checklist. Nah, dari aspek-aspek yang sudah di checklist tersebut akan dihitung bobotnya. Jika semakin besar bobot yang dicapai oleh karyawan, maka dipastikan kinerjanya semakin Makin baik. semakin baik. Semakin banyak aspek yang dinilai atau semakin banyak indikator yang bisa di checklist oleh karyawan, maka kinerjanya semakin meningkat atau semakin baik. Jadi paham ya bedanya rating scale sama checklist? Kalau rating scale semua aspeknya dinilai, even itu kecil dengan cara diberikan peringkat. Sedangkan kalau checklist hanya beberapa faktor saja yang karyawan tersebut penuhi baru di checklist atau diberikan nilai. Next ada metode peristiwa kritis. Jadi penilaian evaluasi kinerja orientasi masa lalu yang selanjutnya ada metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan penting perilaku karyawan, entah itu sangat baik atau sangat jelek dalam kaitan pelaksanaan kinerja karyawan. Jadi metode peristiwa kritis ini dengan cara melihat hal-hal yang dilakukan oleh karyawan di luar dari kebiasaannya. Contoh, misalnya selama ini Mas Fahmi itu dalam menjalankan proses pekerjaan di bulan Januari itu bagus. Selalu masuk, selalu disiplin, mengerjakan pekerjaan sesuai deadline. Februari pun seperti itu, mengerjakan pekerjaan sesuai deadline, masuk terus, disiplin. Tiba-tiba di bulan Maret, Mas Fahmi tidak masuk kerja selama 4 hari tanpa pemberitahuan kepada perusahaan, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Karena dengan tidak masuknya Mas Fahmi tanpa pemberitahuan tersebut, perusahaan yang awalnya bisa memenuhi target-target atau tujuan-tujuan yang akan dilakukan menjadi tidak bisa. Karena kalaupun merekrut karyawan baru kan juga tidak langsung bisa. Sedangkan proses 4 hari ini tanpa pemberitahuan ini sangat merugikan perusahaan. Nah, perusahaan menilai dari hal itu. Biarpun Januari, Februari kinerjanya Mas Fahmi bagus, ketika di bulan Maret dia melakukan kesalahan yang tidak bisa ditolerir oleh perusahaan, perusahaan misalnya langsung memberikan SP atau langsung memberikan punishment kepada Mas Fahmi yang dianggap lalai dalam menjalankan kinerjanya.